Selamat pagi Ibu, mari silahkan masuk, silahkan duduk. Untuk kenyamanan demi kenyamanan jenengan, saya tutup pintu dulu ya Bu ya, untuk menjaga privasi klien. Mari kita tutup pintu dan tutup gorden gedek. Terus setelah itu, sebelum saya menanyakan keluhan, di sini saya akan memperkenalkan diri saya Bu. Nama saya Bidan Mila, saya bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Pripun di sini ada yang dikeluhkan Ibu? Begini Bu, saya ingin mengetahui untuk permasalahan anak saya. Saya ingin mendeteksi, ingin tahu apakah anak saya itu mengalami masalah dalam mental emosionalnya atau tidak. Oh iya, di sini saya akan menjelaskan ya Ibu. Untuk pertama saya akan menyiapkan bahan dulu ya, yaitu ini adalah buku KMME ya Bu ya. Ini kuesioner mental emosional pada anak. Saya siapkan, kemudian pulpen dan dokumentasi. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dan tujuan yaitu untuk membantu permasalahan Ibu ya. Tadi apa Ibu, masalah mental emosional pada balita dengan atau disebut KMME ya Bu ya. Yaitu di sini saya akan jelaskan yaitu deteksi dini penyimpangan perilaku emosional adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya masalah perilaku emosional, autisme dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif pada putranipun agar dapat segera dilakukan tindakan intervensi. Bila penyimpangan perilaku emosional terlambat diketahui, maka intervensinya akan lebih sulit dan hal ini akan berpengaruh pada tumbuh kembang putranipun. Kemudian deteksi ini dilakukan dengan menggunakan pertama kuesioner masalah perilaku emosional atau KMPE niki bagi anak umur 36 bulan sampai 72 bulan. Kemudian selanjutnya menggunakan checklist autis anak prasekolah atau MCAT. Ini bagi anak umur 18 bulan sampai 36 bulan. Kemudian menggunakan formulir deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif atau GPH. Ini bagi anak umur 36 ke atas ya Ibu. Kemudian deteksi dini masalah perilaku emosional ini yaitu bertujuan untuk mendeteksi secara dini adanya penyimpangan atau masalah perilaku emosional pada anak prasekolah. Kemudian jadwal deteksi dini masalah perilaku emosional adalah rutin setiap 6 bulan sekali pada anak umur 36 bulan sampai 72 bulan. Jadwal ini disesuaikan dengan jadwal pelayanan SDIT-DTK. Kemudian alat yang digunakan biasanya menggunakan kuesioner masalah perilaku, kemudian perilaku emosional atau yang disebut KMPE yang terdiri dari 14 pertanyaan untuk mengenali problem perilaku emosional anak umur di antara 36 bulan sampai 72 bulan. Itu dari tujuan yang saya jelaskan ya Ibu menurut KMME. Lah sekarang saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk Ibu, kemudian Ibu mohon untuk menjawab nggih demi untuk memeriksa keadaan putranipun. Yang pertama yaitu apakah anak Ibu sering terlihat marah? Tidak. Oh tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah anak Ibu menghindar dari teman ketika bertemu atau bermain dengan teman? Tidak. Oke. Apakah ada perilaku anak Ibu merusak dan menentang lingkungannya? Tidak. Oh tidak. Apakah anak Ibu mengalami ketakutan atau kecemasan berlebih Ibu? Tidak. Tidak. Apakah anak Ibu sulit berkonsentrasi Ibu? Tidak. Apakah anak Ibu merasa kebingungan? Tidak. Apakah anak Ibu mengalami perubahan pada pola tidur Ibu? Tidak. Apakah anak Ibu mengalami perubahan pada pola makanan? Tidak. Apakah anak Ibu sering mengalami
sakit kepala atau sakit perut atau keluhan fisik lainnya Ibu? Tidak, Bu. Kemudian apakah anak Ibu sering mengalami putus asa? Tidak. Apakah anak Ibu mengalami kemunduran perilaku Ibu? Tidak. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya Ibu, apakah anak Ibu mengalami perbuatan-perbuatan yang selalu diulang-ulang di rumah? Tidak. Oh iya, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban itu tadi ya Bu. Ini tadi sangat mendukung untuk pemeriksaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari pemeriksaan mental emosional pada bayi Ibu ya Bu. Di sini kan sudah saya jelaskan tadi dan Ibu sudah menjawab. Pada dasarnya jawaban semua tadi hasilnya tidak semua, yaitu berarti kan normal ya Bu. Tidak ada kendala-kendala dalam pada bayi Ibu. Kemudian sampai saat ini ada keluhan lain atau yang dipertanyakan lagi Ibu? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih atas kunjungannya. Semoga anak Ibu tumbuh kembang dengan baik, nggih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Kemudian yang terakhir yaitu dokumen.